Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dian Andriani dengan NIM 2019-1014 akan menjelaskan tentang semantik dalam Al-Quran. Nah, semantik sendiri itu berasal dari bahasa Yunani yang berarti tanda atau lambang atau verba. Semantik adalah sebuah istilah yang digunakan dalam bidang linguistik yang mempelajari hubungan antara tanda-tanda linguistik dengan hal-hal yang ditandainya. Nah, penerjemah dengan metode semantik merupakan salah satu cara memahami Al-Quran secara tafsiriah. Semantik menduduki posisi yang cukup relevan dalam konteks penerjemahannya, penerjemahan ilmu kebudayaan dan linguistik. Nah, salah satu kata dalam Al-Quran yang dapat diterapkan dengan metode semantik adalah kata kufur. Nah, sebenarnya kufur tidak hanya merupakan istilah yang paling komprehensif untuk semua nilai etika religius yang negatif yang dikenal demikian di dalam Al-Quran. Tetapi kufur berfungsi sebagai suatu yang paling inti dari keseluruhan sistem negatif. Makna rasional dari makna dasar kufur adalah fasik, fajir, zalim, dan mu'tadi. Nah, fasik mempunyai banyak kesamaan dalam semantik dengan kafir. Sedemikian banyaknya sehingga dalam banyak kasus terbukti sangat sulit untuk membedakan antara keduanya. Pandangan yang paling umum diterima adalah fasik, yang berarti hurujon atau taat, yaitu keluar dari ketaatan, tidak mematuhi perintah Tuhan. Nah, dalam hal ini maka fasik merupakan istilah yang aplikasinya lebih luas dari kafir. Siapapun yang tidak mentaati Tuhan dalam pengertian apapun dapat disebut fasik, sementara kafir mempunyai pengertian yang jauh lebih terbatas. Tidak seperti fasik, kata fajir selanjutnya tidak menjadi istilah teknik dalam teologi Islam. Nah, kata itu digunakan untuk menunjukkan kategori negatif dalam konsep mukmin. Yang mendasari adalah menyimpang. Nah, oleh karena itu kata ini secara metaforik berarti meninggalkan jalan yang benar dan kemudian melakukan perilaku yang immoral. Nah, arti utama dari zalim adalah meletakkan di tempat yang salah. Dalam lingkup etika, utamanya bertindak sedemikian rupa yang melampaui batas yang benar serta melanggar hak orang lain. Secara singkat dan umum, zalim berhubungan dengan ketidakadilan dalam pengertian melewati batas yang dimiliki seseorang dan melakukan apa yang tidak menjadi haknya. Sangat menarik untuk ditatap dalam hubungan ini bahwa Al-Quran berulang menyatakan bahwa di mana-mana Tuhan itu tidak bersalah. Dalam satu bagian, Tuhan sendiri menyatakan bahwa Dia tidak akan pernah salah lagi bagi orang-orang yang beriman. Kemudian kata mu'tadi. Nah, mu'tadi di sini berasal dari kata i'tidah yang kurang lebih berarti melampaui. Maka dari itu, kata mu'tad ini merupakan satu bagian dari kata zalim yang memiliki makna yang luas dan umum. Memang dalam banyak kasus bahwa kata mu'tadi merupakan sinonim yang sempurna dari kata zalim. Seperti mengambil pada ayat berikut yang artinya, berperanglah di jalan Allah dengan orang yang memerangi kamu, tapi jangan melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas. Nah, kata tidak melampaui dimasukkan ke dalam cara yang lebih konkret, yang berarti tidak melawan musuh secara substansial telah dinyatakan dalam kata zalim. Nah, mungkin cuma itu saja yang dapat saya paparkan. Mungkin ada penjelasan saya yang salah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.